DPR menggelar rapat maraton membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang menyelenggarakan ibadah haji dan umroh. DPR menargetkan revisi Undang-Undang Haji akan rampung dalam masa sidang kali ini, bahkan bisa dikebut kelar pekan depan. Untuk membahasnya langsung, kita langsung membahasnya dalam sebuah dialog untuk eh, sore ini kita sudah bergabung selama daring dengan Bapak Aprozi Alam, anggota Komisi 8 DPR RI, sekaligus tim Panja Haji Umroh fraksi Partai Golkar, dan juga Bapak Muhammad Ziyad, Ketua Lembaga Pembinaan Ibadah Haji dan Umroh PP Muhammadiyah. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum Pak Ziyad, Pak Prozi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Prozi terlebih dahulu. Hingga sore ini rapat masih berjalan Pak di Komisi 8 atau di tim Panja? Sudah selesai pembahasan di Panja. Kita sekarang sudah penyerahan hasil kerja Panja kepada pemerintah untuk dipersiapkan pada sidang paripurna berikutnya. Oke, urgensinya apa Pak sehingga RUU Haji Umroh ini dikebut pembahasannya? Yang pertama, bahwasanya sesuai dengan uh, regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Haji Arab Saudi, bahwasanya kita selama-lamanya sebenarnya tanggal 23 kemarin harus sudah memboking tempat jamaah-jamaah Indonesia yang berada di Mina maupun di Mina pada khususnya. Jadi dikhawatirkan bahwasanya kita dikasih limit waktu terakhir tanggal 23 kemarin, dan itu bisa kita atasi untuk sementara. Maka undang-undang itu dipercepat agar kiranya peralihan ini sesuai dengan Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden bisa berjalan sesuai dengan harapan daripada masyarakat dan pemerintah. Ada beberapa pasal krusial yang dibahas Pak di RUU ini? Ada beberapa pasal sebenarnya hanya perkuatan, Ya. misalkan tentang jatah kota haji khusus Ya. yang tadinya kita sudah saat ini kita tetapkan tidak bisa berubah lagi, bahwa undang-undang sudah menyatakan 8% dari jumlah kota yang ada itu diperuntukkan untuk haji khusus, karena lebih dominan kita memikirkan daripada haji reguler yang antrinya begitu panjang. Oke. Salah satu poinnya. Oke, yang menjadi poinnya adalah angka 8% tadi ya untuk haji khusus. Apakah Ya, haji ini khusus. dimaksimalkan nantinya? Ya tentu, karena kita nggak mau jadi seperti yang kemarin yang sedang dalam proses di KPK pada penyelenggaraan haji 2024. Jadi kita pindah penegasan di undang-undang, bahwasanya undang-undang menyatakan ini clear 8% untuk haji khusus. Jadi tidak boleh lagi ada Oke. istilah kota haji reguler diberikan lebih dari 8% kepada haji khusus. Dan DPR menyadari begitu ya ada penyelewengan di situ ya di tahun 2024 oleh ex Menteri Agama Yakut Kolikomas. Kita juga baru tahu kalau itu kalau itu penerapannya seperti itu. Kalau kita tahu kan kita sudah lakukan pengawasan tempo hari bahwasanya kita berdasarkan hal tersebut 8% ternyata berbeda yang fakta dilakukan oleh mantan Menteri Agama. Seperti itu, Pak. Oke, selain kuota haji khusus reguler diatur di situ, apalagi Pak yang menjadi urgensinya? Informasinya juga terkait dengan transformasi dari Badan Haji atau BP Haji ke Kementerian Haji begitu ya, yang akan dibentuk. Ya, ya benar. Jadi kita Kepresnya keluarkan Badan Penyelenggaraan Haji. Namun saat ini kita rubah jadi Kementerian Haji Republik Indonesia. Jadi dia memang khusus Kementerian Haji dan Umroh. Jadi sama seperti dengan Kementerian Haji yang ada di Kerajaan Arab Saudi. Oke, nanti bagaimana Pak dasar hukumnya? Apakah sudah bisa diketok palu nanti di paripurna, sudah disepakati oleh teman-teman anggota Komisi 8 dan tim Panja Haji? Insya Allah sudah clear dan clean semua item per item sudah kita bahas seluruhnya, Mas. Apakah tidak membebani beban negara Pak dengan adanya
kementerian baru nanti yang terpisah dan terjadi tumpang tindih kah dengan Kementerian Agama? Sebenarnya tidak, sama aja. Mhm. Antara Badan Penyelenggara Haji dengan Kementerian Haji hanya namanya aja yang berbeda. Karena semua struktur kan harus lepas dari Kementerian Agama. Artinya kalau selama ini Kementerian Agama berada dalam posisi penyelenggara adalah Dirjen Haji, Hmm. namun saat ini kan fokus pada Kementerian Haji. Secara struktural, seluruh perangkat Kementerian Agama dari tingkat pusat sampai tingkat daerah secara otomatis beralih kepada Badan Penyelenggara, Kementerian Haji. Apakah kementerian itu bisa nanti membawa angin segar perubahan tata kelola haji yang masih belum menggairahkan dan juga banyak memuaskan banyak pihak, Pak? Insya Allah bisa, karena kita lihat kan dari pengalaman-pengalaman yang sudah, apalagi pengalaman tahun 2024, Hmm. ditambah pengalaman 25 adanya regulasi baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi Hmm. yang sifatnya mendadak, sehingga Kementerian Agama pada saat itu uh, agak lambat menerima informasi atau sosialisasi oleh Kementerian Agama Arab Saudi. Kemudian ke Oke. depan, saat ini kita juga sudah melakukan komunikasi lebih detail, apa saja yang akan menjadi persyaratan utama oleh jamaah untuk hadir di Tanah Suci. Seperti itu, Pak. Oke, silakan direspon Pak Ziyad dengan ada transformasi dari BP Haji ke Kementerian Haji. Ini bagaimana dari teman-teman PP Muhammadiyah melihatnya? Baik, terima kasih Mas Ronov. Tadi Pak Amrozi telah menyampaikan dan telah disepakati di tingkat panja dan akan naik nanti disahkan di rapar Pak ya, rapar paripurna. Mhm. Pertama, PP Muhammadiyah sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan ketika di RDP ada 10 poin. Nah, dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Amrozi tadi tentu PP Muhammadiyah mengapresiasi dengan langkah pemerintah dan DPR Komisi 8 bahwa Badan Pelaksana Haji atau BPH ini dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umroh, sehingga ini adalah equal dengan apa yang ada di Kerajaan Saudi Arabia. Di sana adalah Menteri Haji dan Umroh. Ya. Ini juga bagian dari upaya untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi, sekaligus juga ingin melakukan percepatan dari sistem yang telah diberlakukan oleh Menteri Haji atau pemerintah Arab Saudi. Dan inilah yang saya kira juga kita perlu apresiasi apa yang dilakukan oleh Komisi 8 yang tadi disampaikan ini kok ngebut ya, karena memang prosesnya dari dari Kepres tentang pengangkatan BP Haji, kemudian ingin 2026 ini terjadi percepatan transformasi dalam pelaksanaan haji yang semula di Kementerian Agama kemudian ingin dialih statuskan atau dipindahkan tugasnya menjadi diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Nama ini yang nanti akan disahkan, kata Pak Amrozi, nanti di rapar yang beberapa hari lagi. Seberapa optimis Anda melihat nanti kerja dari Kementerian Haji ini untuk pelayanan haji yang lebih baik, Pak Ziyad? Ya, saya kira kita berharap bahwa Kementerian Haji dan Umroh ini cepat untuk melakukan pembelajaran terkait dengan praktek pelaksanaan haji yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun dilaksanakan oleh Kementerian Agama, dan tahun 2023, 2024, dan barusan kemarin 2025, saya kira kita semua bisa belajar mana titik-titik kekurangan dan apa yang harus dilakukan. Ya. Dan satu poin penting adalah bahwa pemerintah Kerajaan Saudi sekarang itu melakukan digitalisasi dalam pelaksanaan haji. Nah, saya kira tentu nanti juga kita berharap Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ini untuk untuk melakukan kerjasama dengan seluruh ormas Islam supaya ini bebannya menjadi lebih ringan, tidak dipikul sendiri. Mana-mana yang melibatkan ormas-ormas Islam, kemudian mana pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama. Saya kira tidak mungkin sendirian. Karena itulah melakukan kerjasama dengan seluruh komponen yang pada prinsipnya adalah bagaimana pelaksanaan haji tahun 2026 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu juga yang menjadi komitmen Komisi 8 DPR RI dengan mitra, yaitu Kementerian Haji yang akan dibentuk ini. Oke, direspon Pak Amrozi, tadi catatannya soal digitalisasi begitu ya Pak Ziyad ya. Bagaimana kemudian kualitas petugas haji kita ini mampu untuk menguasai digitalisasi di Arab Saudi nanti di 2026, Pak Amrozi? Insya Allah, Pak. Kemarin pada tahun 2025 kan sudah
mulai tuh Kementerian Arab Saudi menggunakan digitalisasi. Salah satu contoh, misalkan jamaah harus wajib memiliki kartu lusuk dengan barcode. Nah, di situ kan kita juga ada pendamping-pendamping haji yang menguasai tentang digitalisasi. Karena kita tahu para jamaah kita tentu ada satu kekurangan yang lebih banyak karena jamaah kita kan lebih dominan berada di posisi dari daerah pedesaan yang tentu tidak menguasai tentang IT. Ya. Maka ada petugas-petugas khusus yang akan membantu kegiatan-kegiatan para jamaah, baik itu di Arab Saudi maupun di Indonesia dalam rangka mempelajari, mengisi data-data dengan digitalisasi. Saya pikir, Oke. insya Allah Kementerian Haji Indonesia siap pada tahun 2026. Siap juga untuk masalah teknis lainnya Pak Aprozi, muncul di lapangan mulai dari pemisahan jemaah suami istri karena nomor visa ini masih menjadi catatan dari banyak pihak, Pak Aprozi. Saya pikir kalau pisah itu kan ada satu, ini sekedar cerita ya, Ya. Pemahaman saya yang kita temukan. Misalkan Bapak ngedaftarnya pada tahun 2090. Ya. Nah, Bapak berangkat tahun ini. Karena usia Bapak sudah tua, anak Bapak kebetulan mendapat rezeki lagi pada tahun 1994. Daftar juga, berharap mereka dalam satu kloter. Oke. Nah, tiba-tiba sedangkan PISA sendiri ini kan sifatnya masuk berdasarkan urutan yang terdaftar di imigrasi. Pada akhirnya kan ada satu perbedaan. Jadi komplain masyarakat, kenapa nggak bisa bareng? Sementara daftarnya juga beda, pelunasannya juga beda. Nah ini harus dipahami juga. Namun secara kita juga harus mengakui bahwa kerja pemerintah pada tahun 2025 adanya miskomunikasi, ada regulasi-regulasi baru yang diciptakan oleh kerajaan atau Kementerian Haji. Jadi ada hal yang memang persiapan Kementerian Haji pada tahun 2025 di Indonesia Dirjen Haji memang sangat-sangat kurang karena memang ada perubahan yang signifikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Saya pikir demikian, Mas. Oke, silakan ditambahkan juga apalagi hal yang menjadi poin krusial catatan dari pihak PP Muhammadiyah terkait dengan pelayanan ibadah haji kita, Pak Ziyad. Catatan kemarin kami menyampaikan di Komisi 8 itu ada 10 catatan, tetapi poin penting adalah yang pertama itu bagaimana Kementerian Haji nanti itu merapikan dan menyamakan data manifest kloter dengan data e-haji yang di Kementerian Saudi. Karena kemarin itu kan berbeda-beda dan inilah yang kemudian yang kata Pak Murzi tadi, orang tua terpisah dengan anaknya padahal sudah sangat lansia, maka ini saya kira tidak boleh terulang. Yang kedua adalah terkait dengan istitoah kesehatan, maka harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Saudi gitu loh. Kan ini kan maaf misalkan tahun yang lalu kan banyak masih dijumpai ada stadium yang sangat berat. Sehingga ini akan pertama menyulitkan juga para petugas, juga tim kesehatan dan lain-lainnya. Tentu ini harus menjadi perhatian yang terkait dengan istitoah kesehatan ini sehingga ke tahun depan itu menjadi lebih maksimal sebagaimana negara-negara yang lainnya. Yang ketiga, hal yang penting juga menitipkan ini kepada Pak Aprozi adalah bagaimana sinergi Kementerian Haji nanti dengan lembaga-lembaga KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh milik ormas Islam, karena mereka lah yang selama ini melakukan bimbingan manasik yang sangat detail dan komprehensif, sehingga mereka yang tahu bagaimana keadaan jamaah di lapangan lah. Ketika mereka ini ikut dalam pendamping tim bimbingan haji, maka ini separuh membantu tugas pemerintah, sehingga di sana sini. Yang ketiga adalah merekrut tenaga-tenaga nanti pendampingnya itu adalah orang-orang yang sudah pernah berhaji atau sudah pernah pengalaman. Sehingga mereka tidak lagi disibukkan dengan sambil beribadah atau apapun kegiatan di sana, sehingga bisa melakukan maksimal. Tetap kita memberikan ruang mereka untuk bisa melakukan ibadah haji. Itu adalah yang saya kira menjadi hal yang sangat penting dalam kaitan ini, Mas Heranov. Iya, ada 3 dari 10 poin. Silakan direspon Pak Aprozi. Pendamping yang memang jamaah yang oleh KBBH tentu sudah diatur dalam undang-undang. Kemarin kita bahas bahwasanya
setiap kelompok itu 151 orang itu akan diberikan satu pendamping. Kenapa nggak bisa lebih dari situ seperti tahun-tahun berikutnya? Kita memaksimalkan para masyarakat yang mengikuti haji regulernya yang antrinya begitu panjang. Jadi setiap 151 kelompok tersebut diberikan kesempatan satu pendamping. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menyarankan kepada Kementerian Haji agar dapat merekrut para petugas haji yang pertama memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab, sehingga melakukan komunikasi kepada panitia-panitia haji yang ada di sana, itu tidak kesulitan. Dan kita minta betul-betul melakukan rekrutmen petugas haji ini orang-orang yang profesional, minimal pernah mengikuti umroh atau mungkin haji, atau memang tidak pernah, namun memiliki kemampuan, pengalaman, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik di Arab Saudi. Seperti itu, Pak. Belum jawab soal irisan dengan ormas Islam, bagaimana Pak koordinasinya? Dengan ormas Islam, kita tetap koordinasi. Kita sudah menyarankan kepada Kementerian Haji, waktu raker, setelah kita raker dengan kawan-kawan ormas Islam, kita menyampaikan bagaimana keinginan daripada para ormas, bahwasanya adanya komunikasi yang lebih baik tentang penyelenggaraan haji. Kita juga akan melakukan menyarankan kepada Kementerian Haji untuk dapat melakukan komunikasi secara insentif kepada ormas Islam, sehingga ada hal-hal keterlibatan daripada ormas Islam yang ada di Indonesia. Nah, langkah-langkah itulah yang membuat kita yakin bahwa ini akan menjalankan penyelenggaraan haji 2026 akan lebih baik lagi. Ya, bisa diterima Pak Aziat? Iya, saya kira apa yang disampaikan Pak Amrozin adalah langkah yang baik, Pak. Oke. Sebab bagaimanapun jamaah haji itu sebagian besar mereka adalah tergabung dalam Ormas yang mereka selama ini juga mengikuti bimbingan di KBU tadi. Jadi ketika ini dilibatkan, maka ini sangat membantu tugas-tugas negara yang tidak mulai dari awal lagi, tapi sudah tahu track record dari misalkan rekam kegiatan dari seluruh jamaah yang ada. Yang berikutnya saya kira ini juga kita usulkan pada Pak Marudin untuk ke depan juga, di kementerian ini perlu ada pengawas haji, Pak, supaya ini juga bagian tujuan kita adalah untuk perbaikan bersama dari seluruh lini, ingin bersinergi, berkolaborasi, sehingga hasilnya juga akan menjadi maksimal untuk kedepannya dan meminimalisir krusial terutama adalah ketika Armusna sebagai puncak Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan saya berbahagia ketika tadi Pak Marudin menyampaikan BPKH didorong untuk lebih cepat untuk supaya istilahnya beli kaplingan lebih awal ya, supaya tidak mendapatkan tempat yang jauh selama ini kan kita ini kesulitan untuk jamaah kita. Baik, Pak Aprozi ini menyoal soal istitoah tadi ya. Bagaimana kemudian tim panja haji umroh juga mencermati soal usia jemaah kita yang tidak ada batasannya begitu ya, sampai dengan usia lebih dari 90 masih bisa ikut haji. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga Malaysia, mereka punya aturan tersendiri Pak Aprozi terkait dengan usia maksimal untuk berhaji ini. Koreksi saya jika salah begitu ya. Kemudian yang kedua poinnya adalah antrian haji yang dirasa masih cukup lama ya di tanah air ini. Bagaimana kemudian mengakomodir ini Pak Aprozi? Jadi begini Mas, kalau kita bicara tentang usia, sebenarnya Arab Saudi tahun kemarin kan sudah mengeluarkan batas usia umur 90 tahun ya Pak. Ya. 90 tahun. Namun kita sudah pertegaskan dalam undang-undang bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan jamaah, layak atau tidaknya berangkat, kita sudah pertegas di undang-undang adalah Kementerian Kesehatan. Jadi sifatnya karena memang sebagai ownernya adalah Kementerian Haji, maka Kementerian Haji mendapat laporan secara khusus dari Kementerian Kesehatan apakah dia bisa berangkat atau tidak. Dan bahkan kita juga menyarankan ada hal-hal penyakit-penyakit khusus yang memang Kementerian Kesehatan kemarin juga raker bersama kita yang tidak diperbolehkan dengan risiko tinggi. Yang pertama masalah kesehatan. Masalah antrian begitu panjang. Nah, kita juga kesulitan juga kalau kita bicara antrian begitu panjang karena kota kita sangat terbatas dari Arab Saudi. Kita negara kita rata-rata semua mau berangkat haji. Nah, kalau kita buat misalkan kita sarankan bahwa
yang bisa mendaftar dengan usia 13 tahun, ini akan lebih membludak. Maka antrian akan semakin panjang. Nah, ini akan menjadi masalah. Maka kita juga memberikan eh, saran kepada Kementerian Haji dalam undang-undang untuk dapat melakukan penyesuaian kepada Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi. Umur berapa yang bisa diberangkatkan dan sampai maksimal berapa yang bisa diberangkatkan. Sehingga kalau kita buka ini secara bebas, seperti kemarin-kemarin, maka bisa mencapai 40 tahun sekarang. Ini wilayah Indonesia bagian timur sudah pakai 40 tahun. Udah kebingungan kita langkahnya. Kalau kita misalkan usia 13, kita boleh mendaftar. Nah, ini akan lebih membludak. Kalau kita dengan usia 25, pada protes juga semua. Nah, ada solusi-solusi, kita akan melakukan panja keuangan haji, langkah-langkah seperti apa, sehingga masyarakat tidak juga langsung segera mendaftarkan, misalkan dengan setoran awal, dengan nilai yang lebih besar 25 juta, atau angsuran kedua harus 10 juta, sehingga masyarakat juga harus memahami tujuannya adalah memperkecil antrian itu sendiri. Demikian, Pak. Oke, analisa tersebut bisa diterima oleh PP Muhammadiyah, Pak Ziyad? Harus koordinasi dulu Iya. dengan Arab Saudi? Ya, tentu yang penentu kuota ini kan kesepakatan dari negara Islam dalam OKI. Oke. Yang kedua adalah otoritas dari Kerajaan Arab Saudi. Memang ada problem terkait dengan lokasi yang keterbatasan di Musdalifah dan Mina. Ketika di Musdalifah, kita sudah mengeluarkan fatwa bahwa boleh tidak bermabi di Musdalifah, tapi dengan cara murur tadi dari Arafah, sekedar lewat, maka itu bisa mengurangi potensi di situ. Yang masih adalah ketika di Mina. Lah, kita telah melihat bahwa rencana besar grand design dari pelaksanaan haji untuk 5 tahun ke depan mulai 2030 ini kan Saudi akan membuka sekitar 5 juta jamaah. Lah, ketika itu insya Allah Indonesia bisa mendapatkan kira-kira kuota bisa 2 sampai 3 kali lipat. Saat itulah yang saya kira akan melakukan pengurangan percepatan gitu loh. Ini yang kita dorong. Tetapi untuk menunggu 5 tahun, saya kira ini kita menitipkan melalui Pak Amroji dan kawan-kawan di DPR untuk terus mendampingi Kementerian Haji ini untuk bisa menaikkan tingkat lobby dengan pemerintah Saudi supaya tahun 2024 kan dapat tambahan 20.000. Tahun ini kalau bisa ada tambahan lagi gitu loh, sehingga ini juga bisa mengurangi antrian panjang yang saya kira ini yang terjadi di tanah air. Dan saya kira ini juga sudah menjadi alam pikiran di kawan-kawan di DPR, dan ormas Islam juga mendorong dan mensupport bagaimana terjadinya peningkatan kuota ini supaya kita semua juga bisa bertambah dan mengurangi antrian panjang tersebut. Iya. Sepakat ya begitu ya Pak Aprozi? Ya, benar. Kita mendorong, kita sehingga kalau bicara kecewa, tahun 2025 kita tidak dapat tambahan kuota, ya kita kecewa. Karena memang antriannya begitu panjang. Kita berharap ini terjadi seperti 2024, namun faktanya enggak. Mudah-mudahan karena memang negara Arab Saudi juga memahami ada hal kecurangan-curangan yang dilakukan oleh mungkin sekelompok orang, pada akhirnya sudah diproses hukum. Nah, mungkin mereka akan lebih percaya lagi tahun 2026 akan menambah kuota itu. Mudah-mudahan. Oke, kita no komen soal itu ya, karena ini harus didalami oleh KPK. Kapan akan menjadi potensi tersangka kita nggak tahu. Walau-alam nih, kasus di KPK masih tengah ditangani, kasus kuota haji. Sangat disayangkan kasus tersebut terjadi begitu ya. Pak Aprozi, ini juga menjadi catatan ya, praktik haji furoda atau visa non kuota yang marak dan dianggap menyesatkan masyarakat. Respon Anda? Jadi kita kemarin sudah membahas secara detail tentang kuota haji furoda. Selama ini kan kalau kita pahami, kuota furoda itu kan adalah undangan kerajaan ya Pak. Undangan kerajaan yang tidak terdaftar di kota kita. Nah, kita sekarang meminta bahwa seluruh apabila ada undangan haji furoda yang disebut sekarang di Indonesia ini adalah haji mandiri, kita minta mereka harus terdaftar di Kementerian Haji Indonesia. Sehingga ini kita betul-betul tahu. Jangan nanti ada keluhan yang disalahkan adalah negara Indonesia itu sendiri. Sementara mereka jalankan adalah undangan kerajaan. Jadi wajib hukumnya yang memiliki undangan kerajaan atau haji furoda atau haji
mmm, mandiri, itu wajib mendaftarkan kepada, Kementerian Haji. Begitu juga umroh. Umroh, mandiri juga harus terdaftar di Kementerian Haji Indonesia. Sehingga kalaupun ada permasalahan di Arab Saudi, bahwa negara juga memahami, mengerti, dan tahu bahwa mereka adalah betul-betul jamaah yang berangkat secara mandiri ke Tanah Suci. Kita sudah menyampaikan itu kepada, di pembahasan kepada, Kementerian Haji Indonesia yang insya Allah akan segera luncur, launching lah ya. Oke, kalau menurut Anda Pak Ziad, celah praktik haji furoda dan juga visa non-kuota yang marak ini seberapa luas yang masif terjadi kemarin itu? Ya, kita memahami bahwa selain visa kuota formal, dalam hal ini ada reguler dan plus yang dikelola oleh Kementerian Haji nanti yang disahkan oleh undang-undang, di luar itu ada namanya visa furoda atau mujamalah. Lah, dua kriteria inilah yang menjadi privilege dari Kerajaan Saudi mengundang kepada para tokoh-tokoh penting yang dipandang pada mereka diberikan. Oke. Nah, cuman kemudian ketika visa furoda ini kan dalam tanda petik belakangan ini disalahgunakan. Disalahgunakan kemudian dalam mana apa? Ada travel-travel yang kemudian secara vulgar kemudian menyampaikan nggak usah ikut reguler, tahun ini bisa berangkat lah. Saya kira inilah yang kemudian animonya menjadi tinggi sih. Dan ini banyak dijumpai kan namanya juga furoda, haji mandiri atau sendiri-sendiri ya. Nanti di sana juga jauh-jauh dari lokasi dan areanya yang seringkali ketika tidak sesuai maka kemudian inilah yang akhirnya mengganggu data-data yang sudah resmi ada tadi. Karena itu saya setuju tadi bahwa ini kita menghormati bahwa ini adalah privilege dari Kerajaan Saudi, tetapi perlu ada tembusan, paling tidak tembusan kepada kementerian sehingga tahu yang tahun ini berangkat furoda terdata sehingga ketika nanti ada apa-apa di Saudi, maka pemerintah dengan mudah mengetahui data tadi dan juga melakukan langkah-langkahnya. Meskipun selama ini karena ini mandiri juga, memang ya mandiri ya perlu orang-orang yang punya pengalaman. Yang repot kan nggak mengerti bahasa Arab, bahasa Inggris tidak bisa, sehingga kesasar kemana-mana, ujung-ujungnya lapornya adalah kepada yang haji reguler atau haji plus. Lah ini yang saya kira yang diantisipasi oleh kawan-kawan dari di Komisi 8 tadi. Tapi pada prinsipnya kita menghormati apa yang menjadi kewenangan Saudi di luar tadi itu. Tetapi perlu dikoordinasikan sehingga kepada orang-orang yang tepat, saya kira itu adalah yang poin penting. Baik, ini juga menjadi catatan dari Komisi 8 kemarin Pak Aprozi. Komisi 8 ini menyetujui usulan penggunaan uang muka biaya penyelenggara ibadah haji begitu ya BPIH 1447 Hijriah 2026 Masehi untuk membayar pemesanan tenda di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah dan Mina serta layanan masyair. Ini bagaimana kemudian uang muka yang harus dibayar untuk dijelaskan ke kami? Ya, karena memang kita dapat limit waktu negara kita tanggal 23 kemarin. Oke. Suka atau tidak suka kalau kita tidak bayar, kita tidak dapat tempat. Nah, ini masalah. Maka kita menyetujui BPKH untuk dapat melakukan pembayaran, membooking tempat yang memang untuk para jamaah yang akan bermalam di Mina. Nah, itu. Jadi pada akhirnya kita mendorong BPKH untuk melakukan pembayaran sehingga kita tidak menjadi masalah tahun 2026 yang akan datang. Oke, rata-ratanya biaya berapa Pak per jemaah? Ini kita belum bisa putuskan kalau per jamaah ya. Kalau kita ngacu ke orang kan, karena kita nggak tahu kurs dolar atau seperti apa kerajaan Arab Saudinya. Kita belum bisa putuskan. Yang penting berapa mereka, kemarin sudah kita mulai melakukan, kita perintahkan untuk melakukan pembayaran tahap awal untuk membooking tempat. Itu SAR-nya 785 per jemaah Pak untuk tenda di Ar-Musna begitu ya, yang informasi kami dapatkan dari Pak Marwanda Sopang. Ini benar Pak? Ya benar. Oke, Ya untuk benar. masyair Memang. SAR-nya 2.300 per jemaah. Ya benar Pak. Itu nggak salah. Cuma kan kita, kenapa saya katakan saya tidak bicara, kadang-kadang kan masyarakat kan menilainya segitu, terus nanti nggak ada tambahan lagi. Makanya saya bilang itu kita tetap melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Kementerian Haji Arab Saudi. Oke, sepakat dengan itu Pak Ziad, dengan adanya uang transfer tadi, uang muka, mendapatkan pelayanan optimal nanti kita di sana, di Ar-Musna. Ya, ya, ya memang seharusnya
Mas Heranov, kalau kita berkaca pada negara-negara lain, malah mereka sudah langsung sudah take away bisa 5 tahun sebelumnya gitu, sehingga harganya jauh lebih murah gitu. Karena itulah Oke. saya kira Pak Aprozi dan kawan-kawan kita dorong nanti ke depan BPKH itu punya keleluasaan dalam konteks hal ini. Jadi ini sekarang sesungguhnya adalah sudah telat karena biasanya kan 2 pekan setelah haji selesai itu sudah mulai agreement dengan pembayaran. Sebagai contoh Mas Heranov, tahun lalu misalkan per orang di wilayah Masair kan kisarannya 14 juta per orang. Lah tadi kan ini kan baru istilahnya DP-nya lah. Untuk memastikan bahwa kita sudah booking tempat, jangan sampai digeser-geser dan mendapatkan tempat terbaik, fasilitas terbaik, kan itu sesungguhnya prinsip dari ingin pelayanan kita supaya menjadi pelayanan yang terbaik. Karena kita ini adalah menjamu tamu-tamu istimewa Allah, maka kita juga harus melakukan secara istimewa dan maksimal. Saya kira ini adalah menjadi prinsip mengapa RUU kemudian disahkan nanti itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan, dan kita dorong Kementerian Haji ke depan harus serius dan harus komitmennya kuat untuk melaksanakan hal ini. Oke, seberapa jauh nanti kerja teman-teman Kementerian Haji ini untuk membereskan itu, nanti beberapa catatan dari Anda? Ya tentu ini berat tugasnya, karena itulah tidak boleh yang sekarang ini kan namanya saja badan kan baru punya kepala dan badan, kaki tangannya belum ada. Nah ketika ke kementerian maka nanti kaki tangannya adalah yang sekarang kira-kira yang di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh sampai tingkat kabupaten, nanti dengan sendirinya saya kira Pak Amrozi ya bergeser menjadi pasukannya Kementerian Haji dan Umroh. Pada saat itulah mereka harus betul-betul melakukan percepatan, penyesuaian dan lain-lainnya. Ini kerja keras, nggak santai lagi karena waktunya semakin mendesak, dan semua harus memberikan perhatian, dan ini insya Allah saya optimis insya Allah akan melakukan ini. Dan saya kira Kementerian Agama juga tidak akan lepas begitu saja. Pasti akan memberikan dukungan dan support utama untuk kesuksesan Haji 2026 ini insya Allah. Oke, insya Allah. Terakhir ke Pak Aprozi, yakinkan kami publik ini untuk ibadah haji 2026 tidak akan banyak lagi nanti masalah, Pak. Dorongannya ke pemerintah nanti seperti apa Kementerian Haji? Terakhir. Nah ya, saya dan kawan-kawan Komisi 8 sudah memaksimalkan dan membuatkan perjanjian secara rinci bahwasanya kerja para Kementerian Haji Republik Indonesia pada tahun 2026 ini harus secara maksimal. Dari contoh rekrutmen petugas haji, semua kita pengen ini transparan sehingga masyarakat juga bisa menilai, dan yang diterima juga menjadi petugas haji adalah orang-orang yang seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya adalah orang-orang yang punya pengalaman, baik itu pernah melaksanakan haji ataupun umroh. Nah, dalam hal ini kita juga sudah sedikit tambahan ya Mas ya, bahwasanya kita dikasih batasan di undang-undang bahwa 18 tahun setelah haji pertama, 18 tahun kemudian baru bisa berangkat haji, kecuali petugas haji. Jadi kita kasih batasan, jadi betul-betul secara maksimal. Dan kita juga minta kepada Kementerian Agama agar betul-betul mendorong, membantu. Karena bukan di tingkat kabupaten aja, karena manasik haji itu berada di tingkat kecamatan, di KUA. Oleh karenanya Kementerian Agama kita minta bekerjasama kepada Kementerian Haji untuk membantu KUA itu membantu kinerja daripada Kementerian Haji yang baru akan berdiri. Jadi karena urusan haji ini kan manasiknya sampai di tingkat kecamatan, bukan hanya di tingkat kabupaten. Oke, semoga yang kita harapkan ini benar-benar terjadi begitu ya, terjadi optimalisasi tata kelola Amin, haji yang amin, lebih amin. baik lagi tahun 2026 dengan adanya Amin, amin. Kementerian Haji ini lebih fokus bekerja begitu ya. Terima kasih untuk waktu berdua Ya. Bapak Aprozi Alam, anggota Komisi 8 DPR, tim Panja Haji Umroh, fraksi Partai Golkar, dan juga Bapak Muhammad Ziyad, Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh PP Muhammadiyah. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.